Baik, di sini saya akan mempraktikkan tata cara sholat gerhana, istisqa, dan juga khutbahnya. Kemudian sholat tasbih dan khauf. Untuk yang pertama yaitu tata cara sholat gerhana, dimana untuk niat dari sholat gerhana, untuk gerhana matahari atau kusuk, niatnya yaitu sholli sunnata li kusufis samsi rak'ataini lillahi ta'ala. Itu untuk niat sholat gerhana matahari. Kemudian niat niat sholat gerhana bulan atau khusuf, niatnya yaitu usolli sunnata li khusufil famari rakataini lillahi ta'ala. Itu untuk cara yang pertama, itu untuk niat dari sholat gerhana, yaitu gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Kemudian yang kedua yaitu bagian dari takbiratul ihram, itu bertakbir sebagaimana seperti sholat biasanya. Kemudian yang ketiga membaca doa istiftah dan membaca ta'awudz, kemudian membaca surat al-fatihah dan membaca surat yang panjang seperti surat al-baqarah sambil dijaharkan atau dikeraskan suaranya, bukan lirih. Kemudian yang keempat ruku sambil memanjangkannya. Yang kelima bangkit dari ruku atau i'tidal. Yang keenam setelah i'tidal ini tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surah al-fatihah dan surah yang panjang. Berdiri yang kedua, untuk bagian berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama. Kemudian yang ketujuh ruku kembali atau ruku yang kedua yang panjangnya lebih pendek dari ruku sebelumnya. Kemudian bangkit dari ruku i'tidal, kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana ruku, lalu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, kemudian bangkit dari sujud lalu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. Kemudian tasyahud, lalu salam. Setelah itu imam menyampaikan khutbah kepada para jemaah yang berisi anjuran untuk berzikir, berdoa, beristighfar, sedekah, dan membebaskan budak. Nah, kemudian tata cara sholat istisqa, dimana yang pertama untuk tempat sholat istisqa lebih utama dilakukan di lapangan sebagaimana melaksanakan sholat id, namun boleh juga melakukannya di masjid. Nah, kemudian untuk waktu pelaksanaan sholat istisqa yaitu tidak memiliki waktu khusus, namun terlarang, tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang untuk sholat, akan tetapi yang lebih utama adalah bagaimana waktu pelaksanaan sholat id, yaitu ketika matahari mulai terlihat. Kemudian yang ketiga tata cara sholat istisqa. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai tata cara sholat istisqa. Ada dua pendapat dalam hal ini. Yang pertama pendapat yang pertama, tata cara sholat istisqa, di mana tata caranya sama dengan sholat id dalam jumlah rakaat, tempat pelaksanaan, jumlah takbir, jabar dalam bacaan dan bolehnya khutbah setelah sholat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama di antara Sa'id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Hazm, dan Imam Asy-Syafi'i. Hanya saja berbeda dengan sholat id dalam hal hukum, di mana sholat istisqa hukumnya sunnah, sedangkan sholat id sebagian ulama mengatakan fardu kifayah dan sebagian lagi mengatakan fardu ain. Di mana untuk pendapat kedua tentang tata cara sholat istisqa, di mana
Menurut pendapat kedua ini, sebagaimana sholat sunnah biasa, yaitu sebanyak 2 rakaat tanpa ada tambahan takbir. Di mana ini adalah pendapat Imam Maliki, Al-Auza'i, Abu Thawr, dan Ishaq bin Rahawayh. Di mana Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan mengerjakan yang mana saja dari dua cara ini adalah boleh dan juga baik. Kemudian untuk khutbah istisqa hukumnya sunnah. Namun para ulama berbeda pendapat apakah lebih dahulu sholat kemudian khutbah ataukah sebaliknya. Pendapat pertama adalah sholat terlebih dahulu kemudian khutbah lalu berdoa. Pendapat kedua, khutbah dahulu lalu berdoa kemudian sholat. Namun perbedaan ini adalah jenis khilaf tanawu atau perbedaan dalam variasi. Artinya dibolehkan mendahulukan sholat dulu ataupun khutbah dulu. Ada yang kemudian untuk adab-adab istisqa, di mana karena tidak ada waktu khusus untuk melakukan sholat istisqa, maka hendaknya imam membuat kesepakatan dengan masyarakat mengenai hari pelaksanaan sholat. Keluar menuju lapangan tempat sholat dengan penuh ketundukan, tawadu, dan kerendahan hati. Mengajak semua orang untuk hadir kecuali para wanita yang dapat menimbulkan fitnah. Lebih diutamakan lagi orang yang memiliki hutang, para masyaikh dan orang-orang salih, karena doa mereka lebih cepat diijabah. Kemudian para wanita, orang-orang yang sudah tua yang kecantikannya tidak menarik perhatian, tidak mengapa ikut keluar. Adapun para gadis atau wanita yang sangat cantik tidak dianjurkan untuk keluar karena bahaya yang dapat terjadi dengan keluarnya mereka. Lebih besar kurang baiknya daripada manfaatnya. Kemudian tidak ada azan ataupun iqamah sebelum melaksanakan sholat istisqa. Lalu menasihati kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat, memperbanyak istighfar, puasa, dan juga sedekah. Lalu bersungguh-sungguh dalam menengadahkan tangan ke langit ketika berdoa. Imam membalikkan badan ke arah kiblat, membelakangi para jemaah ketika berdoa. Nah, untuk doa-doa istisqa diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Dimana membaca Allahumma skina sebanyak 3 kali. Lalu dilanjutkan dengan membaca Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Membaca Allahumma agisna sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan Allahumma skina ghaisan mughisa muri'an naf'an ghaira durin azilan ghaira jilin. Lalu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnu al-faqara andil alaina al-ghaisa waj'al ma anzalta lana quwwatan balagha ilahi. Dilanjutkan membaca Allahumma sqi ibadaka wa bahanimaka wansur rahmataka wa ahyi bi adaqal mayyiti Allahumma
maskina ghaisa mari'an muri'an tibaqa ajila ghaira ra'isin fa'an ghairi ya. Kemudian tata cara sholat yang selanjutnya itu tata cara sholat tasbih, dimana untuk bacaan tasbih yang dibaca saat sholat tasbih adalah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, seperti itu. Kemudian untuk niat sholat tasbih yaitu usolli sunnat tasbihi rakataini lillahi ta'ala, sholat dimana sholat sunnah tasbih dengan 4 rakaat memiliki bacaan atau lafaz seperti berikut ini: usolli sunnat tasbihi arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan membaca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, setelah membaca Al-Kafirun, kemudian membaca tasbih sebanyak 15 kali. Lalu ruku, setelah ruku itidal dengan tasbih 10 kali, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kembali, lalu salam. Nah, lalu baca doa setelah sholat tasbih, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqina wa munasahata ahli taubihi wa azama ahli sabri wa jada ahli khasyati wa talaba ahli raghabati wa ta'budu ahli wara'i wa'irfana ahlil ilmi hatta akhafaka. Allahumma inni as'aluka mukhafatan tuhji jumi'an ma'asika hatta amala bi ta'atika amalan astahiqu bihi radaka wa hatta unasihka fi thawbihi khawfan minka wa hatta ukhlisa laka si hatta huwallaka wa hatta atawakkala alaika fil umuri kulliha wa uhsina dona bika subhana khaliqi nuri rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin.